Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aulia Nur Afifah Rahmi min firqatis sabi'ah. وفي هذه الفرصة نحن سنبحث كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في الباب الأول بالموضوع آمال المراهقين. Ya baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian mufradat. Nah, yang pertama dari aspek psikologis, materi ini sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik karena peserta didik sedang berada pada fase remaja. Kemudian dari aspek kebudayaan, materi ini sudah bagus karena gambar-gambar yang dipakai sesuai dengan kebudayaan peserta didik atau budaya Indonesia. Nah, gambar-gambar yang dipakai adalah gambar-gambar orang-orang Indonesia. Nah, selanjutnya dari aspek bahasa juga sudah baik karena sudah bagus karena menggunakan bahasa fushah dalam mufradat. Selanjutnya dari aspek tarbawi kurang bagus karena di sebagian mufradat tidak terdapat gambar untuk mengetahui makna mufradat dan juga masih terdapat arti atau makna dalam bahasa Indonesia langsung yang seharusnya tidak dipakai. Secara umum, materi mufradat juga sudah bagus karena dipisahkan antara mufradat asma dan mufradat af'al. Penulisannya pun juga sudah lumayan bagus karena sudah beraturan. Nah, akan tetapi ya tadi kurangnya masih terdapat makna dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah materi istima. Nah, di mana materi istima ini hanya terdapat di dalam buku guru, sedangkan di dalam buku siswa langsung tadrib. Nah, dari aspek psikologis, materi ini sudah bagus karena sesuai dengan keadaan si peserta didik, di mana peserta didik pada kelas 12 itu merupakan remaja, sedang berada pada fase remaja. Nah, kemudian kalau dari sisi kebudayaan juga bagus karena pembahasan menyesuaikan dengan tingkatan peserta didik, yaitu saat remaja. Nah, yang dibahas di situ adalah cita-cita atau apa yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Nah, itu sudah sesuai dengan ibaratnya budaya orang Indonesia. Nah, kalau dari aspek bahasa juga sudah bagus karena memperhatikan tarkib yang benar. Tarkib yang dipakai yaitu tarkib jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan kalau dari aspek tarbawi juga sudah bagus karena materi yang disajikan berkaitan dengan materi sebelumnya pada materi mufradat, yaitu tentang amalul murahikin, dan mufradat-mufradat yang telah dibahas dimunculkan kembali pada materi istima ini. Nah, namun kekurangannya adalah materi istima di sini hanya ada satu tadrib. Nah, jadi menurut saya itu sangat kurang untuk melatih kekuatan maharoh istima siswa. Jadi hendaknya ditambahkan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi hiwar. Nah, di sini materi hiwarnya sudah bagus secara umum karena hiwar yang ada tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Untuk itu memudahkan siswa untuk mempraktekannya. Nah, akan tetapi di sini tidak didahului oleh materi langsung tarkib, tapi tarkibnya itu juga sudah berupa hiwar, dan tarkibnya itu ada bermacam-macam, salah satunya berupa hiwar. Nah, hiwar itulah yang bisa dipraktekkan oleh peserta didik. Nah, kalau dari aspek bahasa, maddah ini atau materi ini sudah bagus karena sudah memperhatikan tarkib yang benar. Dan kalau dari aspek tarbawi juga sudah bagus karena berkaitan dengan materi yang sedang dibahas, yaitu amalul murahikin, berkaitan juga dengan materi-materi sebelumnya di materi mufradat. Ya, mungkin ini dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya.
Oke, kita langsung saja ke bagian tarkib. Di sini materi tarkib tentang an plus fi'il sesuai dengan mufradat yang membahas tentang cita-cita, tentang amal. Jadi menurut saya materinya sesuai untuk bab 1 kelas 11. Dan ada contohnya juga di sini dan suruh membaca jumlah. Dan untuk tadrib latihan tarkib, tadrib yang pertama ini memilih jawaban yang sesuai. Bisa A, B, dal, jim, dan H. Itu untuk tadrib yang pertama menurut saya sesuai dengan materi. Terus untuk tadrib yang kedua juga sesuai dengan materi, disuruh menerjemahkan jumlah ke bahasa Indonesia. Terus untuk tadrib yang ketiga di sini sama seperti kurang lebih untuk tadrib yang pertama, memilih jawaban A, B, jim, dal, atau H. Jadi menurut saya sesuai materi, tadrib dengan materi ini bagus, juga sesuai dengan janib thaqafi tentang cita-cita seperti insinyur, dokter, muballigh, dan lain-lain, sesuai dengan budaya siswa. Tapi menurut saya untuk tadrib yang ketiga ini kalau bisa dihilangkan saja, karena 2 tadrib sudah cukup bervariasi. Dan untuk tadrib yang ketiga ini kurang lebih sama seperti tadrib yang pertama. Jadi kalau bisa divariasi lah atau dihilangkan saja. Demikian untuk tarkib. Kita akan melanjutkan ke kitabah. Oke, untuk bagian kitabah di sini siswa dituntut untuk menjawab pertanyaan yang berada di bawah ini. Tapi sesuai dengan materi tarkib tadi an plus fi'il mudhari. Jadi ini sangat bagus. Konsisten lah. Terus di sini juga ada menerjemahkan ke bahasa Arab sesuai dengan materi kitabah. Dan di sini disuruh mendatangkan jumlah yang mufidah untuk mufradat yang di bawah ini, tapi sekali lagi an plus fi'il ditambah. Dan ini sesuai dengan materi tarkib yang ada di atas, mufradat tentang cita-cita. Jadi menurut saya materi tarkib ini bagus lah untuk anak kelas 11 bab 1. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Munawwarah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang qiraah. Baiklah, di sini materi qiraah pada kelas 11 bab 1 semester 1 sudah sesuai dan cocok karena membahas tentang cita-cita remaja dan isinya pun sudah bagus, sesuai dengan materi yang diajarkan. Hanya saja kekurangan pada materi ini yaitu pada gambar. Di sana tidak sesuai dengan isi materi. Seharusnya gambar yang ditunjukkan di sana harus sesuai dengan isi materi yang dijelaskan. Seperti pada bagian B atau ba, isi qiraah menjelaskan tentang cita-cita seperti arsitek, dokter, dan guru. Akan tetapi, pada gambar hanya menunjukkan seorang guru yang menjelaskan sesuatu kepada anak murid. Dan pada gambar bagian C berisi tentang suruhan menjaga badan atau kesehatan. Tapi pada gambar malah menggambarkan para remaja yang sedang berkumpul atau berdiskusi. Tadribat pada materi ini sudah bagus karena bervariasi. Ada yang hanya menentukan benar salah. Ada juga pertanyaan untuk menjelaskan isi qiraah. Dan perintah tadribat di sini juga sudah bagus karena menggunakan bahasa Arab. Dan isi tadribatnya sesuai dengan materi pada bab 1 kelas 11. Pada materi ini sudah sesuai dengan aspek psikologis siswa
karena pada bab ini membahas tentang cita-cita remaja. Tentunya materi ini sangat cocok untuk siswa kelas 11 dalam membahas cita-citanya ke depan, karena pada masa ini sudah hampir memasuki masa remaja menuju dewasa. Dan kosakata yang digunakan pada materi ini mudah dan tidak asing di telinga. Dan pada gambar juga sudah memperhatikan unsur estetika yang mana pantas untuk diletakkan di gambar yang ada di sana. Dan juga materi ini tidak memberatkan siswa sehingga tidak mengganggu psikologi siswa. Hanya saja di sini ketidaksesuaian gambar dengan isi materi sehingga akan menyulitkan peserta didik memahami arti atau maksud isi dari gambar tersebut. Selanjutnya untuk aspek bahasa di sini juga sudah sesuai karena bahasa yang digunakan ini menggunakan bahasa Arab yang fushah sehingga lebih mudah dipahami dan tidak asing di telinga. Selanjutnya untuk aspek pendidikan, di sini sudah sesuai, artinya materi yang digunakan pada materi ini atau pada bab ini sudah sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat sekolah Madrasah Aliyah kelas 11 bab 1, yang mana materi ini sesuai dan pas jika digunakan untuk anak tingkat Madrasah Aliyah. Nah, yang terakhir untuk aspek budaya, di sini juga sudah sesuai karena gambar di sini sudah sesuai dengan budaya kita Arab. Seperti pada teks qiraah yang menggunakan gambar wanita yang mana gambar wanita tadi sudah menggunakan kerudung sebagaimana kebiasaan kita. Dan gambar-gambarnya juga sudah sesuai, misalnya guru dengan gaya yang sebagaimana mestinya seorang guru. Baiklah, demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.